apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Hoche akhirnya mengerti. Cailin baru saja tiba di Dodi dari benua Doki, dan bahkan tidak tahu bahwa dirinya adalah binatang penjaga klan binatang iblis. Jadi tentu saja dia belum terbangun, dan dia berkata, "Lihat saya begitu cemas sampai lupa." Kemudian bibirnya terbuka, tetapi ia tidak bersuara. Jelas-jelas sedang melancarkan teknik rahasia pada Cailin. Tak lama kemudian, sebuah pemandangan aneh terjadi di ruang latihan. Energi misterius tiba-tiba berputar, bagaikan hujan cahaya warna-warni, menghujani Cailin dan menyatu ke dalam tubuhnya. Cailin diliputi perasaan mistis sedikit bingung. Mulutnya setengah terbuka. Tiba-tiba informasi tentang sebuah teknik rahasia membanjiri pikirannya. Seolah-olah teknik itu telah lama ada dalam garis keturunan atau kesadarannya baru sekarang terungkap. Teknik itu benar-benar di luar pemahamannya. Kompleksitas, kedalaman, dan menurut perkiraannya, kekuatannya jauh melampaui apapun yang pernah ia kembangkan sebelumnya. Lebih jauh lagi, sebuah kekuatan misterius tampaknya pelan bangkit dalam garis keturunannya, dan teknik-teknik yang awalnya ia anggap sangat sulit dipahami tiba-tiba menjadi jelas, membuatnya berteriak keheranan, sehingga Suen khawatir. "Cailin, ada apa dengan Anda?" Cailin menyadari kehilangan ketenangannya, jadi dia tersipu dan berkata, "Bukan apa-apa." Kemudian menceritakan keajaiban yang telah menimpanya. Hoche tersenyum dan berkata, "Itu bukan sihir, itu sudah ada dalam garis keturunan Anda, hanya saja belum dibangkitkan." Cailin mengangguk. Melihat mata Hoche yang membara, Cailin tahu Hoche tak bisa menunggu lebih lama lagi. Jadi dia menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan berkata kepada Hong Er yang juga menunggu dengan penuh semangat dan sedikit gugup, "Anda bisa mulai." Kemudian dengan teriakan lirih, dia melompat ke udara dan menggoyangkan tubuhnya, berubah menjadi ular piton raksasa. Ular piton penelan langit telah menghilang dari benua Dodi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tak seorang pun pernah melihat wujudnya. Ia tidak terlalu besar, hanya 2 kaki panjangnya, tubuhnya diselimuti warna-warna pelangi yang cerah, seolah-olah diselimuti cahaya pelangi, membuatnya semakin memikat di tengah kegelapan yang remang-remang. Matanya bagaikan sepasang mata yang berkilauan, juga berkilau dengan warna-warna pelangi, memancarkan cahaya yang luar biasa menyilaukan. "Indah sekali. Saya pikir dia hanya seperti ular, tapi ternyata benar-benar berbeda. Tak ada bandingannya," seru Xiaozhan. "Omong kosong." Yijing tak tahan lagi. Piton penelan langit, seperti namanya, dapat melap langit dan bumi saat mencapai kekuatan besar. Ia binatang suci, bagaimana bisa ular dibandingkan dengannya? Ya, Anda sedang mengajari saya." Xiaozhan menyadari keceplosan lidahnya, menjulurkan lidahnya dengan malu. Sekalipun mereka bisa dibandingkan, mereka tak bisa. Cailin adalah Nyonya Xiaomensen. Xiaozhan merutkan kening karena piton penelan langit Cailin sekarang tampak berbeda dari yang pernah dilihatnya di benua Doki. Apakah itu perubahan setelah naik ke Dodi? Atau perubahan setelah garis keturunannya terbangun? Xiaozhan bertanya-tanya. Sementara Hoche matanya berkobar cemas. Klan Ponik Api telah mencari piton penelan langit selama beberapa generasi. Akhirnya menemukannya di ambang keputusasaan. Namun sekarang, dengan ular piton penelan langit tepat di hadapannya, ia tak kuasa menahan rasa khawatir, bahkan mungkin gentar. Berlalunya waktu dapat mengubah banyak hal. Bagaimana jika ular piton penelan langit yang turun dari benua tempat Ki Sumber Kaisar telah mengering, tidak dapat mengaktifkan kekuatan garis keturunan klan Ponik Api yang telah layu? Hong Er sama gugupnya dengan Hoche, namun tidak seperti Hoche yang khawatir tentang warisan garis keturunan Ponik Api.
Hong-er mengkhawatirkan kekuatan yang akan diperoleh garis keturunannya setelah diaktifkan. Dimahkotatai sebagai raja dalam klan binatang iblis, namun tidak memiliki kekuatan yang sebanding karena garis keturunannya yang lemah. Jadi betapa tragisnya hal itu. Meskipun bawahannya tetap hormat, Hong-er tahu itu hanyalah tanda penghormatan atas status klan ponik apinya. Ia selalu mendambakan kekuatan garis keturunannya diaktifkan, sehingga ia tidak lagi membutuhkan perlindungan terus-menerus saat bepergian. Saat ini akhirnya tiba, ia merasa gembira sekaligus gugup. Ia bertanya-tanya sejauh mana ular piton penelan langit dapat mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Apakah itu aktivitas sebagian? Atau aktivitas penuh non-Erming juga gugup? Bukan, itu bukan gugup, melainkan emosi yang campur aduk. Ia sungguh berharap kekuatan garis keturunan Hong-er akan aktif, tetapi ia juga khawatir aktivitasnya hanya akan memperlebar jarak antara dirinya dan Hong-er. Pada saat ini, cahaya terang memancar dari ular piton penelan langit, menciptakan lingkaran cahaya warna-warni. Sisik-sisiknya yang berwarna-warni bergerak. Sisik-sisik ular piton penelan langit yang berwarna-warni menyalurkan dogi mereka dan matanya yang tertuju pada Hong-er yang berkilauan dengan pelangi cahaya. Cahaya pelangi itu tampaknya memiliki kekuatan yang mengerikan, sehingga gumpalan energi darah melonjak dari Hong-er, berkumpul tidak jauh dari mata ular piton penelan langit. Kedua tatapan ular piton penelan langit saling bertautan, melilitkan energi darah Hong-er menjadi sebuah rune aneh. Kemudian, dengan sekejap pikirannya tumbuh ular piton penelan langit, bersinar dengan cahaya. Dan utean dogi berwarna-warni memancar, berubah menjadi ular-ular kecil yang menggali ke dalam rune aneh itu. Secara bertahap, rune itu mulai memancar dan mengeras. Namun segumpal dogi samar menempel di tengah rune tersebut. Mungkin memadatkan rune itu sulit. Mungkin ini pertama kalinya Cailin melakukan teknik rahasia ini dan ia masih agak kurang terampil. Rune itu masih belum sepenuhnya padat. Suara samar bergema dan rune yang tampaknya hampir terbentuk hancur berkeping-keping menjadi titik-titik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya dan berhamburan. Hampir celaka. Semua orang tercengang, bahkan Hoce dan Hong-er lebih tercengang. Dan Cailin juga tercengang. Ia bertanya-tanya apakah kegagalan ini berarti ia tidak bisa lagi mengaktifkan garis keturunan ponik api. Hoce juga tidak tahu. Klaim bahwa binatang penjaga klan binatang iblis ini memiliki kemampuan dan teknik rahasia. Untuk mengaktifkan garis keturunan klan kekosongan dan ponik api hanyalah legenda yang diwariskan melalui klan binatang iblis. Tanpa bukti nyata, karena ini adalah pertama kalinya garis keturunan klan ponik api layu. Sambil mengerucutkan bibirnya erat-erat, Hoce sangat enggan menyerah. Coba lagi, ini ada satu-satunya cara dan anggap saja ini upaya terakhir. Cailin mengangguk dan sekali lagi menggunakan teknik rahasia. Tatapannya terfokus pada seberkas cahaya. Ia merekonstruksi rune tersebut untuk kedua kalinya. Cailin menjadi jauh lebih mahir dalam teknik rahasia tersebut. Rune itu bersinar lebih terang dan jernih, memadat jauh lebih cepat, dengan riak samar. Semua orang dapat melihat bahwa pemadatan rune tersebut telah mencapai momen kritis terakhirnya, dan semua orang sangat gugup. Pikiran Cailin sepenuhnya berfokus. Pada saat itu, ia seolah merasakan misi sucinya sebagai binatang penjaga keluarga binatang iblis. Ia menghembuskan napas pelan, tatapannya beralih lagi dan aliran dogi berwarna-warni menyerbu rune tersebut. Seketika rune itu bergetar dan cahaya terang menyambar. Benar-benar memadat rune itu kemudian melesat menuju dahi Hong-er. Seperti aliran cahaya berwarna-warni, membawa nafas dalam. Garis-garis samar di dahi Hong-er tiba-tiba berubah bentuk seperti bulu. Meskipun jauh lebih samar daripada garis-garis ponik api. Seketika Hong-er mulai memancarkan dogi yang kuat. Dogi merah menyala memancar berputar-putar di sekelilingnya, membentuk bayangan samar seekor ponik merah menyala. Saat sebuah bayangan ponik merah menyala muncul di dalam ruangan latihan,
Suara samar kicauan burung yang jernih namun halus memenuhi udara. Seolah-olah ratusan burung berbondong-bondong ke udara. Bahkan ada aroma menyegarkan memenuhi udara. Seolah-olah ruang latihan telah dipenuhi bunga-bunga semarak. Jadi pemandangan itu sungguh menakjubkan. Melihat Hong-er bagaikan ponik yang membentangkan sayapnya, siap terbang dengan senyum cerah. Hoce tak kuasa menahan tangis bahagia. Batian dan Bume juga tak kalah gembira. Namun bayangan ponik merah menyala itu terlalu kabur. Setelah mengitari Hong-er beberapa kali, bayangan itu semakin redup hingga akhirnya hancur. Bulu-bulu samar di dahi Hong-er lenyap, hanya menyisakan beberapa garis merah samar. Jadi semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Pikiran Hong-er tergerak dan semangat juang merah menyala sekali lagi menyelimutinya. Namun tak ada bayangan ponik yang muncul. Seolah semuanya hanyalah mimpi indah yang terbangun dari tidurnya. Air mata menggenang di pelupuk mata Hong-er dan dia tak kuasa menahannya. Dia bagaikan orang buta yang baru saja melihat cahaya, namun cahaya itu hanya sesaat. Lalu kegelapan kembali seperti semula. Lebih baik dia tak melihat cahaya sama sekali. Semua orang tahu betapa terpukulnya kehilangan seperti itu bagi Hong-er dan mereka semua merasa patah hati. Nan Erming bahkan lebih patah hati lagi, tetapi ia tak tahu bagaimana menghiburnya. Cailin yang terlilit di udara juga merasa sangat sedih, namun ia telah berusaha sekuat tenaga dan tak ada yang salah dengan metode rahasia yang ia gunakan kali ini. Ia tak mengerti mengapa ini terjadi. Bukankah ia memiliki kemampuan itu? Ataukah metode rahasia itu tak efektif? Namun jelas ia berhasil. Hoce menarik tangan Hong-er dan menggenggamnya untuk merasakannya. Namun keterkejutan itu hanya sesaat, tetapi segera mereda, memperlihatkan raut wajah yang agak bingung. Ia menggelengkan kepalanya pelan di bawah tatapan penuh tanya dari kerumunan. Saya tidak tahu harus berkata apa. Setelah ragu sejenak, ia melanjutkan. Silsilah ponik api saya hanya dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan dengan memadatkan citra virtual ponik api. Dan untuk memadatkan citra virtual ponik api, kekuatan garis keturunan harus diaktifkan hingga tingkat tertentu. Tingkat aktivitas kekuatan garis keturunan menentukan kejernihan citra virtual ponik api. Hong-er baru saja memadatkan citra virtual ponik api. Meskipun buram, bagaimanapun juga citra itu telah dipadatkan. Ini menunjukkan bahwa metode rahasia ular piton peneran langit berhasil dan efektif dalam mengaktifkan kekuatan garis keturunan ponik api saya. Mengenai mengapa citra virtual ponik api hancur, saya tidak tahu. Saya baru saja memeriksa kekuatan garis keturunan Hong-er dan memang sedikit aktif. Selain itu, Hoce menunjuk dahi Hong-er. Urat-urat pada bulu ponik api juga terlebih jelas daripada sebelumnya. Ini membuktikan bahwa Cailin dapat mengaktifkan kekuatan garis keturunan ponik api, tetapi efeknya tidak jelas. Jadi kita perlu menemukan alasannya. Mungkinkah karena kegagalan sebelumnya? Tanya Cailin ragu-ragu. Jika ini benar, maka Hong-er telah dirugikan. Menjadi korban dari teknik rahasia Cailin yang pertama kali dilepaskan. Hoce merenung sejenak lalu menyangkalnya. Seharusnya tidak begitu. Mengaktifkan kekuatan garis keturunan ponik api adalah masalah keberhasilan atau kegagalan. Saya belum pernah mendengar perubahan mendadak seperti itu. Tapi jelas bahwa meskipun upaya pertama gagal karena berbagai alasan, yang kedua berhasil. Mungkin Cailin atau Hong-er kekurangan sesuatu yang tidak kita ketahui. Batian yang sedari tadi diam, angkat bicara, dan dia pelan berspekulasi. Mungkinkah ada hubungannya dengan kekuatan ular piton peneran langit cukup kuat, karena semangat juangnya juga tidak cukup kuat, sehingga tidak dapat mencapai tingkat yang dibutuhkan untuk mengaktifkan garis keturunan ponik api. Anda tahu, ponik api adalah binatang dewa, dan kekuatan garis keturunan binatang dewa tidak mudah diaktifkan. Mata semua orang berbinar, karena kemungkinan ini sangat mungkin.
Hong-er tiba-tiba berseru. Itu benar-benar mungkin. Ketika rune 7 warna pertama kali masuk ke tubuh saya merasakan kekuatan dengan aura leluhur saya mengalir melalui darah saya. Seolah-olah ia telah mendengar panggilan dari yang tak dikenal dan mulai terbangun. Perasaan itu misterius, tetapi saya benar-benar merasakannya. Lalu seiring kekuatan rune 7 warna terus mengalir ke meridian, kecepatan kebangkitan kekuatan itu menjadi semakin cepat. Secara alami mengembun menjadi bayangan virtual ponik api. Saya ingat sekarang, ketika bayangan virtual ponik api runtuh, energi rune 7 warna di tubuh saya seolah hilang sepenuhnya. Mungkin karena ini. Setelah mendengarkan penjelasan rinci Hong-er tentang situasi tersebut, semua orang hampir yakin bahwa itu adalah kelemahan Cailin, seperti dugaan Baitian. Mendengar itu, Cailin tak kuasa menahan rasa bersalah. Hoce segera menatap Cailin dan berkata dengan nada menenangkan. Lihat diri Anda, apa yang membuat Anda merasa bersalah? Kami sungguh berterima kasih. Lalu ia tersenyum dan berkata, gadis bodoh, asalkan kita menemukan alasannya meningkatkan kekuatan Anda hanya masalah beberapa hari kan? Lalu ia bertukar pandang dengan Batian, dan sedikit ketika melihatnya, Batian mengangguk, dan dia berkata kepada Xiaoyan, Xiaoyan, saya punya permintaan sederhana. Silakan. Xiaoyan mengangguk. Kami ingin membawa Cailin kembali ke klan binatang iblis dan menggunakan rahasia klan kami untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Apakah tidak apa-apa? Tanya Hoce Huang. Matanya penuh harap. Peningkatan cepat? Mata Xiaoyan berbinar tetapi ia tidak langsung setuju. Sebaliknya, ia menatap Hoce dengan tenang. Cailin memiliki kemampuan untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunan ponik api. Jadi perjalanan ke klan binatang iblis ada suatu keharusan. Namun Xiaoyan khawatir. Meskipun ada banyak metode rahasia untuk meningkatkan kekuatan dengan cepat di benua Dodi, metode-metode tersebut seringkali datang dengan harga yang menyakitkan. Seperti fondasi yang lemah atau hambatan yang menghalangi kemajuan lebih lanjut. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah diizinkan Xiaoyan. Tetapan Xiaoyan tidak menyembunyikan pikirannya, dan Hoce secara alami mengerti, jadi dia tersenyum lembut. Jangan khawatir, rahasia klan binatang iblis kita tidak memiliki efek samping. Lagi pula Cailin adalah dewa pelindung kita. Sebuah senyum mengembang di bibir Xiaoyan, namun Xiaoyan penasaran. Bagaimana mungkin metode rahasia seperti itu ada di dunia? Ia diam saja, hanya mengamati Hoce dengan penuh minat. Anak ini, mungkinkah ia ingin kita menggunakan metode rahasia ini untuk meningkatkan kekuatan beberapa anggota inti Xiu Mansion dengan cepat? Hoce tersenyum, menggelengkan kepala dan berkata, ini disebut metode rahasia, tapi sebenarnya bukan metode rahasia. Bukankah tidak bisa diungkapkan, melainkan karena mereka yang di luar klan binatang iblis tidak bisa menggunakannya. Melihat kekecewaan Xiaoyan yang tiba-tiba, Hoce tak kuasa menahan senyum dan melanjutkan. Anda akan mengerti setelah saya katakan. Di wilayah klan binatang iblis memanfaatkan urat bumi yang unik. Anggota dengan garis keturunan kerajaan akan bergantian menyelimuti Cailin dengan ki sejati, kekosongan asli. Kemudian mereka mengirim orang lain untuk melawan Cailin, menguras jokinya. Proses ini berulang terus-menerus, meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Ki sejati kekosongan asli adalah energi murni, energi terkuat, dan dapat memperkuat meridian serta memelihara dokinya. Jadi Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Cailin tidak hanya tidak akan terserang penyakit tersembunyi, tetapi juga akan mendapatkan manfaat yang tak terduga. Semua orang terkesima. Xiaoyan bahkan sangat gembira. Bertahun-tahun dipelihara oleh ki sejati kekosongan bagaikan membersihkan tulang dan sumsum. Saya tidak keberatan, katanya sambil tersenyum dan menatap Cailin. Saya rasa Cailin juga tidak akan keberatan. Cailin tentu saja tidak keberatan. Sebagai binatang penjaga klan binatang iblis, dia adalah anggota klan.
Kembali ke klan untuk sementara waktu dan berkontribusi pada klan binatang iblis adalah tugasnya yang tak tergoyahkan. Namun Cailin enggan berpisah dengan Xiaoyan karena baru bertemu dengannya beberapa hari. Untungnya, Batian, seorang pria yang dewasa dan bijaksana, pasti bisa melihat perasaan Cailin. Jadi Batian tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, kita sudah lama tidak keluar. Ini kunjungan langka ke kota Jusi, dan Hong Er menikmati keramaiannya. Jadi biarkan dia pergi. Cai Huang dan saya ingin tinggal di rumah Anda sebentar. Apakah itu nyaman?" Xiaoyan dan teman-temannya senang. Jarang sekali dua kepala klan binatang iblis ini mendukung faksi manapun, apalagi tinggal di sana sebentar. Itu adalah kehormatan besar bagi klan Xiao. Mendengar itu, Xiaoyan terkejut, tapi Cailin berterima kasih atas pengertian Batian, dan Jenny memahami makna yang lebih dalam. Batian dan Hoce tinggal di Xiao Mansion untuk sementara waktu. Pasti karena mempertimbangkan perasaan Cailin dan keinginan untuk memberi Xiaoyan dan Cailin lebih banyak waktu bersama. Tapi bukankah ini juga cara untuk mengirim pesan yang jelas kepada musuh-musuh Xiao Mansion? Menawarkan pelindungan bagi Xiao Mansion. Seperti yang diduga, Jenny segera menyadari Hoce dan Batian saling bertukar senyum penuh arti. Kemudian Hoce bercanda kepada Xiaoyan. "Kalau begitu, Anda dalam masalah. Dia bisa minum banyak, dan dia tidak akan minum apapun kecuali anggur terbaik." Batian tertawa. "Bume memberitahu saya sebelum saya datang ke sini bahwa anggur di rumah Xiao jauh lebih enak daripada yang biasa saya minum. Dan Bume bilang bocah naga guntur 9 mendalam bisa minum banyak. Bahkan Bume tidak bisa minum lebih banyak darinya. Saya benar-benar ingin bersaing dengannya dalam hal minum." Kemudian dia berkata kepada Longki dan Nulong, "Kalian adalah saudara-saudara Bume, jadi kalian tidak perlu sopan saat berbicara dengan saya. Kalian berdua, minumlah bersama saya." Seperti yang diharapkan dari kepala klan binatang iblis, dia begitu murah hati sehingga dia bahkan bersaing dengan generasi muda dalam hal minum. Namun Batian tidak peduli bagaimana semua orang memandangnya. Dia berkata kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, tinggallah bersama Cailin dan jangan ganggu saya." Lalu dia menggunakan mulut Jenny dengan kasar. "Gadis Jen, Anda tinggallah bersama Cai Huang." Saat Bume melihat ayahnya begitu bahagia sehingga dia benar-benar lupa tentang bisnis. Dia mengingatkannya di saat yang tepat. "Ayah, Cailin butuh waktu lama untuk pulih setiap kali dokinya terkuras. Apakah ayah ingat ramuan yang saya ceritakan?" Batian tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tersadar. Dia bertepuk tangan dan tertawa. "Lihat ingatan saya lupa itu. Ramuan pemulihan Xiaoyan menjadi sensasi di seluruh benua." Cai Huang juga ingat sebelum di matanya yang indah dan dia berkata, "Xiaoyan, kami ingin membeli lebih banyak cairan pemurni roh 3 pola dari Anda. Apakah boleh?" Xiaoyan tersenyum. "Tentu saja. Itu adalah ramuan yang sangat dihargai kedua senior itu. Dan saya akan meminta seseorang untuk memurnikannya sebanyak yang Anda butuhkan." "Tunggu." Melihat niat Xiaoyan untuk memberikannya, Batian berkata, "Xiaoyan, kami tidak ingin Anda memberikannya. Kami akan membelinya." "Membeli?" Xiaoyan sejenak bingung dengan maksudnya. Itu hanyalah cairan pemurni roh 3 garis. Dan Batian bisa memintanya, jadi tentu saja itu adalah hadiah. Terutama untuk Cailin. Cai Huang tersenyum dan berkata, "Iya, kami akan membelinya. Jumlahnya mungkin cukup banyak." "Jumlah yang banyak? Seberapa banyak? Apakah Xiao Mansion mampu membeli dalam jumlah yang lebih banyak?" Batian tersenyum lebar dan berkata, "Jumlahnya tidak terlalu banyak. Cailin hanya bintang 1. Untuk berjaga-jaga saya kira dia perlu ditingkatkan setidaknya menjadi tingkat 5. Tentu saja kita perlu menyimpan ramuan pemulih doki sebanyak 100.000 botol." 100.000 botol? Jumlahnya tidak terlalu banyak. Semua orang tercengang. Dengan ketersediaan cairan pemurni roh 3 garis yang luas, meskipun harganya tidak setinggi dulu,
membeli 100.000 botol setetaplah jumlah yang sangat besar. Seperti yang diharapkan dari kepala klan binatang iblis. Ia menghabiskan begitu banyak uang dengan santai. Ada apa? Apakah ada kesulitan? Tanya Batian kepada Xiaoyan dengan raut wajah puas. Xiaoyan menenangkan diri dan berkata sambil tersenyum. Tidak masalah, saya jamin pemurniannya akan selesai sebelum Anda pergi. Namun Anda tidak perlu membelinya, karena saya akan memberikannya kepada Anda. Sambil mengangkat tangan untuk menghentikan Batian mengatakan apapun, Xiaoyan menatap Cailin dengan penuh kasih sayang dan berkata, Cailin adalah binatang penjaga klan binatang iblis, dan saya adalah suaminya. 100.000 botol cairan roh murni 3 pola ini bisa dianggap sebagai hadiah saya untuk Cailin, dan tanda terima kasih Cailin untuk klan binatang iblis. Mendengar itu hati Cailin dipenuhi rasa manis. Begitu pula Xiaoqi, Kimuer dan Zeni. Meskipun mereka semua tahu Xiaoyan pasti akan melakukan ini. Batian dan Cai Huang mengangguk sebagai tanda terima kasih. Kemudian Cai Huang bercanda kepada Cailin. Cailin, Anda telah menemukan suami yang baik. Ini bukan sekedar tanda terima kasih. Ini hadiah yang luar biasa. Namun ia berkata kepada Xiaoyan. Xiaoyan, kami menghargai kebaikan Anda, tapi kami tetap membelinya. Melihat Xiaoyan tidak membantah, Cai Huang mengangkat jari telunjuknya dan berkata, dengarkan saya dulu. Cailin adalah binatang penjaga klan binatang iblis saya, yang menjadikannya anggota klan saya. Jadi meningkatkan kekuatannya adalah tanggung jawab klan saya. Selain itu, dia akan mengaktifkan kekuatan garis keturunan klan Ponik Api saya, yang merupakan bantuan besar bagi klan saya. Karena itu, saya tidak akan membiarkan Anda memberi saya 100.000 botol cairan pemurni roh 3 pola ini. Lagi pula, Cailin baru di sini sebentar. Lagi pula Anda dan istri Anda akan dipisahkan. Dan saya tidak tahu berapa tahun lagi perpisahan ini akan berlangsung. Jadi saya juga sangat menyesal. Jadi bagaimana mungkin saya berani membiarkan Anda menghabiskan uang? Menurut Anda, berapa banyak utang klan binatang iblis saya pada Anda dan istri Anda? Lagi pula, jika ini terbongkar, bagaimana reputasi klan binatang iblis saya akan hancur? Lagi pula, sebagai seseorang yang memiliki posisi tinggi, kata-katanya tak tertahankan. Jika masalah ini dikaitkan dengan utang persahabatan dan reputasi klan binatang iblis, apalagi yang bisa dikatakan Xiaoyan. Dia hanya bisa menutup mulutnya, tetapi ekspresinya tetap tegas. Melihat Xiaoyan masih tidak mengangguk, Bu Mei menghampiri Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum. Saudaraku, tahukah Anda apa yang sedang saya pikirkan sekarang? Apa? Bu Mei berpura-pura kesal. Saya benar-benar menyesal sekarang. Kenapa saya tidak terpikir untuk meminta cairan roh murni 3 garis dalam jumlah besar waktu itu? Kalau saja cairan roh murni 3 garis itu cukup, saya tidak akan jauh tertinggal dari Anda sekarang. Mendengar itu, Nulong juga berkata sambil tersenyum. Cairan roh murni 3 garis itu dijual di mana-mana. Kenapa Anda tidak membelinya saja? Hundun Bu Mei memutar bola matanya ke arah Nulong. Bukankah gratis kalau beli sendiri? Waktu itu kakak ipar saya belum datang dan saya sudah memintanya, tapi dia tidak memberikannya. Dan kalau saya memberikannya, apa saya akan memberinya uang? Bodoh. Saat kata-kata itu keluar, semua orang tertawa. Longgi tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dan berkata dengan serius. Tetapi setelah 5 bintang, cairan pemurni roh 3 garis tidak terlalu efektif. Bu Mei memutar matanya ke arah Longgi. Otak Nulong tidak berfungsi. Anda juga. 1 botol tidak akan memulihkannya. Jadi bagaimana dengan 10, 100? Saya bisa minum cairan pemurni roh 3 garis seperti minuman kan? Lagi pula gratis. Sial, tidak apa-apa. Hei, ayolah, untuk orang kaya ini ide yang bagus. Longyi menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Kedengarannya masuk akal. Tapi bahkan jika Anda minum cairan pemurni roh 3 garis seperti makanan, Anda tidak akan membaik secepat ayah saya.
Ekspresi Wundun Pume menjadi gelap dan dia pun merana. Longji dan Nulong begitu geli sehingga rasanya seperti mereka telah membuat Pume mabuk lagi. Mata Batian berbinar, berharap seseorang di Xiumensen akan terus menyombongkan diri agar ia bisa mendapatkan petunjuk tentang perkembangan Xiuyan yang luar biasa. Sayangnya, semua orang di Xiumensen hanya tersenyum penuh arti dan terdiam. Tapi Xiuyan jelas tidak ingin melanjutkan topik ini. Ia terbatuk ringan dan berkata, "Karena kedua tetua itu sangat sopan, saya Xiuyan akan merasa terhormat untuk menolak. Namun karena Anda membeli dari saya, harganya akan didiskon setengahnya. Saya harap kedua tetua tidak akan menolak. Saya tidak akan sopan jika saya bisa menghemat setengah uang Anda." Batian tertawa terbahak-bahak, namun Xiuyan belum selesai. Dan Xiuyan menatap Cailin, lalu Pume dan Nulong. Kemudian dia mengeluarkan beberapa botol giok dari cincin penyimpanan dan berkata, "Ini obat rahasia saya yang disebut pil Xiu Shui. Mungkin berguna untuk Cailin, Pume, Nulong, dan Nona Hong Er. Tapi seorang pun kecuali Anda yang tahu keberadaannya." Batian, Cai Huang, Wundun Pume, Hong Er, dan Nulong semuanya mengerti arti kata-kata terakhir Xiuyan. Mereka menunggu dengan cemas. Khasiat luar biasa apa yang akan dihasilkan oleh obat rahasia yang dipersembahkan Xiuyan dengan hikmat? Setelah mendengar penjelasan Xiuyan tentang khasiat dan petunjuk penggunaan pil Xiu Shui, mata Batian, Cai Huang, Pume, Hong Er, dan Nulong terbelalak lebar. Hanya menyebut khasiat pil Xiu Shui saja sudah membuat mereka terpikat. Mungkinkah pil ajaib seperti itu ada di dunia? Jika dipadukan dengan ki kekacauan klan binatang iblis, kekuatan fisik Cailin kemungkinan besar akan menyaingi klan kekacauan saat ia keluar dari pengasingan. Jadi Pume bisa melototi Xiuyan dengan penuh kebencian. Sementara Nulong sudah mulai berteriak, "Hebat Xiuyan! Pil Xiu Shui ini sangat berguna untuk Pume dan saya. Dan Anda bahkan tidak memberitahu kami saat itu. Apa Anda pikir kita masih saudara?" Xiuyan berpikir, tidak, dan terpaksa berbohong dengan canggung. Dulu belum ada bahan obatnya, dan saya baru berhasil memurnikannya setelah mendapatkan lumut segeroh. Tapi Xiuyan benar-benar pembohong yang buruk, dan wajahnya memerah. Namun Pume dan Nulong tidak mengejar Xiuyan lebih jauh. Setiap orang punya rahasia. Mereka hanya bercanda antar saudara. Seolah menutupi kecanggungan, Xiuyan melambaikan tangannya pelan, melemparkan setumpuk pil ke depan semua orang. "Pume, ini pil Huntian yang Anda minta." 3 kata pil Huntian seolah membawa kekuatan magis. Langsung menarik keempat anggota klan binatang iblis dari kekaguman mereka pada pil Xiu Shui ke pil Huntian itu sendiri. Bahkan Batian berseru gembira, "Xiuyan, dengan pil Huntian dari Anda ini, klan binatang iblis saya memiliki perlindungan dari segala kemungkinan." Kemudian Batian hanya bisa menghela nafas. Klan binatang iblis saya dengan keunggulan fisik bawaannya selalu meremehkan pil obat. Tapi sejak mengetahui khasiat pil Anda, saya harus mengakui bahwa pentingnya pil obat tidak bisa diabaikan. Anda akhirnya menyadari pentingnya pil obat, goda Cai Huang. Lalu tersenyum lega. Kalau dipikir-pikir, berkat kitalah mengirim Pume ke gua darah pembantaian agar dia bisa berteman dengan Xiuyan. Kalau tidak, bagaimana mungkin Anda punya perasaan sedalam itu? Dan bagaimana mungkin Anda menemukan ular piton penelan langit? Pume, Xiuyan, dan Nulong mengingat pertemuan pertama mereka. Kecocokan mereka pun terjalin. Tatapan mereka bertemu dan mereka semua tersenyum penuh arti. Mungkin ini takdir. Sambil menyipitkan mata ke arah Xiuyan, Pume mengangguk ke arah ayahnya, menunjuk tumpukan pil Huntian dan mengingatkannya. "Ayah, sudah waktunya membayar." Batian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. "Anak ini, apa Anda benar-benar akan menolak membayar saya?" Namun ketika hendak membayar, Batian tiba-tiba menyadari bahwa meskipun pil Huntian tidak bermutu tinggi, khasiatnya luar biasa.
Pil itu juga merupakan ramuan yang digunakan oleh Xiao Mensen dan tidak diwariskan kepada orang lain. Pil itu tidak tersedia di pasaran. Pil huntian dalam jumlah sebesar itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli hanya dengan sedikit uang, dan ia tidak bisa meminta harganya. Jika ia melakukannya, itu akan menjadi kerugian besar baginya sebagai kepala keluarga binatang iblis. Yang paling memalukan adalah dia tidak punya uang sebanyak itu. Bagaimanapun, klan binatang iblis selalu menjaga diri mereka sendiri, umumnya mandiri. Koin emas dan naga jarang digunakan, jadi cadangan mata uang mereka tidak banyak. Jadi Batian khawatir. Dia menatap Cai Huang yang sedang menyeringnya mengejek. Dia melirik Bume yang bahkan tidak menatapnya. Bukan hanya itu, ia juga menatap langit. Hei nak, kenapa Anda tidak mengingatkan saya untuk membawa uang tunai tambahan sebelum saya datang ke sini? Anda jelas ingin melihat saya mempermalukan diri saya sendiri. Batian yang terus terang dan murah hati itu memelototi Bume sebelum berkata kepada Xiaoyan. Xiaoyan, sejujurnya saya tidak punya banyak koin bertanda naga kali ini. Bagaimana kalau saya menukar sesuatu dengan pil huntian ini? Semua orang tercengang oleh kata-kata Batian. Meskipun mereka semua melihat bahwa Batian sengaja digoda oleh Bume, bagaimanapun klan binatang iblis adalah klan papan atas. Dan fakta bahwa pemimpin mereka bahkan tidak membawa koin bertanda naga yang relatif sedikit ini ketika ia keluar. Yang menunjukkan betapa tertutupnya klan binatang iblis ini sebenarnya. Xiaoyan tersenyum. Jika bukan karena reputasi klan binatang iblis, ia tidak akan mempertimbangkan untuk menerima pembayaran pil tersebut. Jadi dia mengangguk acuh tak acuh. Melihat itu, Batian lega dan bertanya, bagaimana dengan inti sihir? Inti sihir? Mata Xiaoyan berbinar. Berapa tingkat inti sihir yang ditawarkan oleh pemimpin klan binatang iblis? Xiaoyan tak kuasa menahan rasa penasaran. Bukan hanya Xiaoyan, tetapi semua orang di Xiao Mansion dipenuhi rasa penasaran. Namun rasa penasaran itu dengan cepat berubah menjadi kejutan dan kemudian menjadi kegembiraan. Cincin bantian tampak dipenuhi inti sihir, entah bintang 7 atau bintang 6, tertumpuk satu demi satu di hadapan semua orang. Tidak jelas apakah mereka sudah selesai menuangkannya. Saat Batian berhenti menuangkan, dia bertanya kepada Xiaoyan dengan tatapan agak puas. Mungkin ada sekitar 100 inti sihir bintang 7 dan 1000 inti sihir bintang 6 di sini. Apakah itu cukup? Cukup, benar-benar cukup. Sambil menatap tumpukan inti sihir yang besar berkilauan di bawah sinar matahari dengan deretan cahaya yang menyilaukan, Xiaoyan dan yang lainnya lupa apa artinya tetap tenang. Mereka semua tercengang. Mata mereka berbinar. Ya Tuhan, apakah ini ulah pemimpin klan binatang iblis? Apakah dia mencoba mengejutkan semua orang? Atau apakah dia mencoba memamerkan kekayaan klan binatang iblis yang sebenarnya? Atau apakah dia mencoba meniru putranya sendiri? Mereka tidak tahu bahwa tumpukan inti sihir ini tidak ada apa-apanya di mata Batian. Sebagai pemimpin klan binatang iblis, mengendalikan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana mungkin dia kekurangan inti sihir? Tapi sepertinya inti sihir di cincin Batian belum habis semua. Seharusnya masih banyak. Bisakah dia memesan pil kultivasi sumsum lagi? Pil kultivasi sumsum tulang juga sama bermanfaatnya bagi klan binatang iblis. Tidak, jangan terlalu serakah. Dengan begitu banyak inti sihir bintang 6 dan 7, tak lama lagi King Mu'er dan Nan Erming dan Zijing akan mencapai bintang 7. Xiaoyan berusaha menenangkan kegembiraannya. Detak jantungnya melambat saat ia berkata, Tetua Batian, panggil saya paman. Batian menyela Xiaoyan. Oke. Xiaoyan mengangguk. Paman, inti sihir ini jauh lebih berharga daripada 100.000 botol cairan pembersih roh 3 garis atau pil huntian itu. Tapi ini sangat penting bagi saya. Jadi saya tidak akan bersikap sopan. Terima kasih atas pemberian Anda yang murah hati. Batian tersenyum lega. Ia mengagumi sikap Xiaoyan yang tidak berpura-pura, pengertiannya dan keterus terangannya.
Ia tidak suka berinteraksi dengan manusia karena mereka sangat licik. Ia menyukai orang pintar dan terlebih lagi orang pintar yang terus terang. Tak diragukan lagi, Xiaoyan adalah tipenya. Maka Batian menunjukkan sisi dirinya yang bebas, tertutup kepada orang-orang yang disukainya dan dekat dengannya. Lalu berkata sambil tersenyum, "Begitulah cara Anda berterima kasih pada saya. Nah, Anda cukup perhitungan." Xiaoyan dan yang lainnya tertegun sejenak, terkejut sekaligus tidak nyaman. Namun Batian melanjutkan sambil tersenyum. "Apa Anda punya pil kultivasi sumsum tulang tambahan? Dan pil bagus apa lagi yang Anda punya? Ceritakan semuanya pada paman Anda." Mendengar itu semua orang menghela nafas lega, tapi Cai Huang menggoda. "Batian, apa Anda sudah mendapatkannya? Anda tahu cara menimbun pil sekarang?" "Pergi sana, jangan ikut campur," teriak Batian dengan dingin. Setelah memarahi Cai Huang, dia menatap Xiaoyan dengan penuh semangat, sehingga Xiaoyan hampir tertawa terbahak-bahak. Jika ia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, siapa yang akan percaya bahwa pemimpin klan binatang iblis memiliki watak yang begitu suka bermain-main? Melihat Bumei yang diam-diam berkedip dan mengangguk, Xiaoyan menahan tawanya dan berkata kepada Batian, "Maaf paman, pil Sui-nya sudah habis." Melihat kelopak mata Batian langsung terkulai, Xiaoyan akhirnya tertawa dan melanjutkan, "Namun saya punya persediaan bahan obat yang cukup untuk memurihkan pil Sui. Dan saya jamin Anda bisa membawa 200 pil saat Anda membawa Cailan pergi. Apa itu cukup, paman?" Batian tidak menjawab Xiaoyan. Ia malah berbalik menatap Bumei dan berkata kepada Xiaoyan dengan nada tidak senang, "Xiaoyan, kenapa Anda tidak belajar dari kebaikan Bumei? Kenapa Anda selalu menirunya untuk menggoda saya? Jangan bernafas terlalu keras saat bicara mulai sekarang. Kalau tidak, saya akan tetap di sini bersama Anda dan tidak akan pergi. Saya akan menghabiskan uang Anda dengan minum." Sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.